Selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Sore Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya itu Putri Said. Baik teman-teman, sekarang di sini untuk saling mengenal. Apa boleh saya mengenal satu sama lain biar yang lain juga kenal? Boleh Pak. Baik, untuk yang pertama mungkin dari saudara sebelah sini. Ya, perkenalkan nama saya Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Kalau boleh tahu tempat tinggal dan sedang berkuliah di mana dan semester berapa? Oh, tempat tinggal saya Pak di Sijantung dulu, Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara. Saya berkuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adda di Parangsulumpuan, semester 13 Pak. Jadi di sini abang itu sedang ngekos atau bagaimana? Saya Pak di sini tidak sedang kos, tapi ikut sama ada saudara Pak di alamatnya itu Pak di Padang Matinggi. Pada tinggi. Baik. Kalau tadi namanya Zulfatlia. Enggak Pak, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini panggil kerap dipanggil siapa? Kalau di kampung Pak itu dipanggil Jumadil. Jumadil. Tapi di kawan-kawan di kampus saya dipanggil itu Jumadi. Tapi kalau dipanggil di rumah itu Abang. Abang. Ya. Jumadil, abang. Iya. Oh, abang aja ya, agar mungkin lebih akrab. Baik, abang selanjutnya boleh memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Sofyan Hanafi. Sekarang saya semester 9. Jurusan saya Hukum Keluarga Islam. Sekarang ini saya sedang ngekos di Manunggal. Oh, Manunggal. Ya. Mungkin kepada kakak yang selanjutnya boleh memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Humaira, biasanya dipanggil Rara. Saya mahasiswa UIN Syahada, semester 6. Semester 6. Yang mungkin kakaknya boleh memperkenalkan dirinya. Nama saya Pina. Saya mahasiswa dari UIN Syekh Haikal. Ya, jurusannya apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Jurusannya Hukum Ekonomi Islam. Hukum Ekonomi Islam. Baik. Di sini kita kan sudah saling mengenal. Sebelum selanjutnya kan saya ingin bertanya, apakah orang abang dan kakak ini sudah pernah yang namanya mengikuti konseling? Belum. Nah, jadi izinkan saya untuk memberikan apa itu sih konseling. Konseling merupakan proses memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya sendiri, kepada yang namanya konseli. Konseli ini merupakan orang yang dibantu seorang konselor. Di sini posisinya saya seorang konselor atau PK dan teman-teman sekalian adalah seorang konselinya. Adapun tujuan dari konseling itu sendiri yaitu adalah kurang lebihnya untuk memecahkan masalah yang ada pada diri konseling tersebut, maupun fungsinya ada namanya fungsi pementasan, ada fungsi pemahaman, gitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan abang-abang dan kakak-kakak. Nah, jadi di sini kakak-kakak dan abang-abang itu tidak perlu takut untuk permasalahan yang ada di sini itu kebawa keluar, karena yang dimana kami itu punya yang namanya asas-asas, di antara lainnya adalah asas kerahasiaan, yang dimana seorang konselor itu memiliki kewajiban untuk menutupi segala rahasia yang dimiliki seorang konseli, tidak menyebarkannya kemana-mana. Yang kedua ada itu namanya asas keterbukaan, baik seorang konselor maupun
siapapun konselingnya itu harus terbuka dalam memperoleh hasil yang lebih baik untuk proses konseling tersebut. Yang ketiga itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu yang sama-sama kita tahu itu tidak lebih tidak kurang itu ikhlas. Apakah orang abang dan kakak-kakak di sini ada unsur paksaan sampai ke sini? Tidak. Baik, tidak ada. Jadi ya abang-abang dan kakak-kakak, sebelumnya di dalam proses konseling itu ada yang namanya kontrak. Dan kontrak ini disepakati oleh kita semua. Di dalam kontrak itu ada terdiri dari jumlah pertemuannya, waktu, kapan, di mana. Nah, saya tanyakan kepada abang dan kakak-kakak sekalian, untuk waktu yang kita berikan dalam proses konseling kita itu berapa lama? Saya mulai dari abang Jumaidi. Jadi Pak, di sini kontrak yang seperti apa nih? Jadi kontraknya itu perjanjian, kesepakatan kita bersama, perjanjian untuk kontrak pelaksanaan konseling kita ini. Dari hari apa gitu ya Pak? Ya, untuk waktunya berapa lama dulu? Mungkin abang ada saran untuk berapa lama? Bisa ya cukup 15 menit. 15 menit. Untuk Bang Sofyan, Saya setuju dengan 15 menit saja. 15 menit. Untuk Kak Rara, mungkin ada saran untuk berapa lama? Mungkin saya sepakat dengan Bang Dio juga ya. Kalau untuk Bang Tina, maaf Kak Tina. Kalau dari saya dikondisikan aja kapan bisa. Oh, berarti kakak ini dia akan berapa lama saja. Nah, untuk pertemuannya itu kita akan mengadakan berapa kali dalam seminggu. Bang Jumaidi, silahkan Bapak. Jadi Pak, berapa lama seminggu ya? Nah, berapa kali dalam seminggu itu kita mengadakan pertemuan? Saya Pak cukup 6 kali saja. 6 kali dalam seminggu. Dari dalam seminggu itu ada 7 hari. Yang boleh tahu di hari-hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Yang berarti tidak di hari Sabtu. Mungkin dari Bang Sofyan. Kalau saya itu saya lebih ke hari Minggu saja. Hari Minggu saja. Ya, sekitar jam setengah 2 gitu. Baik. Berarti di sini sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Untuk Kak Rara mungkin ada keinginan berapa kali dalam seminggu kita bertemu? Baik, saya sependapat dengan Bang Sofyan. Nah, baik. Kak Tina, Saya juga sama Bang Sok. Bang Sofyan. Jadi di sini kita memiliki dua pendapat. Yang pertama ada dari Bang Jumaidi yang katanya dia ingin bertemu 6 kali dalam seminggu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Dan yang satu lagi ada dari Bang Hanapi di hari Minggu 1 kali pertemuan setiap minggunya. Berhubung, mohon maaf nih ya Bang Jumaidi, berhubung karena di sini teman-teman 3 yang lainnya itu bersepakat untuk hari Minggu. Nah, jadi karena kita di sini untuk mengambil kesepakatan, jadi kita mengadakan proses konseling itu hanya 1 kali dalam seminggu, itu pun di hari Minggu. Apakah Bang Jumaidi ada keberatan? Saya sudah katakan tadi. Saya tidak bisa hari Sabtu. Saya tidak keberatan. Baik, terima kasih. Mungkin segitu maksud kita. Jadi abang-abang dan kakak-kakak, izinkan saya untuk sebelum memulai acara proses konseling kita, saya ingin berikrar, saya Putri Said berjanji bahwasanya apa yang terjadi di dalam ini tidak akan saya bawa keluar. Nah, jadi saya ingin tahu nih kakak-kakak dan abang-abang,
sebenarnya apa sih yang membawa orang abang dan kakak itu kemari? Mungkin bisa dimulai oleh Kak Bina. Saya merasa saya itu tersesat. Saya itu merasa agak jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan Ya. itu seperti apa? Makanya kakak mengatakan jauh dari Tuhan. Ini disebabkan pengaruh dari pergaulan saya. Jadi dari teman-teman saya yang notabene itu banyak yang gimana bilangnya ya, terlalu liar. Iya, mereka itu terlalu mempengaruhi saya dalam segala aspek, dari pergaulan dan membawa saya ke jalan yang nggak benar seperti narkoba, ngelem. Ya. Dapat saya simpulkan dengan singkatnya berarti pergaulan bebas ya Iya. kakak. Mungkin kalau dari Bang Kesibuan, Ya, kalau masalah saya ini, kan saya kesulitan untuk mengatur gaji saya. kesibuan Ya, gaji, karena gaji saya pas-pasan UMR sedempuan. kesibuan. Karena untuk tuntutan zaman juga harga sudah mulai menaikkan. Oh, gitu. Berarti abang ini sedang bekerja paruh waktu. Baru waktu Oh, sambil berkuliah begitu ya bang. dari kuliah. Baik, mungkin dari Kak Lara. Jadi permasalahan saya itu, saya selalu merasa kurang memang. Merasa Saya kurang. selalu merasa kurang atas diri saya dan ingin terlihat sempurna di mata orang. Oh, baik. Kalau dari Bang Jumaidi itu seperti apa? Berat ini. Jadi gini Pak, saya kan sedang merantau ke sini, berkuliah di Selikuan. Ya, Pak. Dan saya itu dari balita. Jadi orang tua saya mengirim saya itu per bulan 800.000. Itu 8 bulan. Akan tetapi gara-gara pergaulan ini saya selalu merasa kurang. Saya mengikuti kawan saya, tapi saya merasa depresi waktu saya itu ikut-ikutan pertama-tamanya Pak menjual narkoba. Saya ingin menaikkan apa saya gaya ataupun style saya. Saya mulai menjual narkoba. Jadi saya rasa narkoba ini malah banyak untungnya Pak. Oh, Jadi akan tetapi gara-gara saya sudah kayak gitu ya Pak kan menjual-jualnya, kawan saya mulai menyuruh saya mencicipi narkoba ini Pak. Jadi saya sudah mencicipi narkoba ini, saya sudah merasa sudah candu lah Pak ini kan. Sudah candu saya ke narkoba ini, jadi duit yang 800 ini Pak kurang. Jadi bola saya Pak curi. Kayak di kos saya Pak udah kayak kan saya tinggal di situ tempat saudara saya. Iya, iya. Surat tanah, surat rumah, semua Pak barang-barang sudah saya jual demi untuk narkoba ini lah. Itulah makanya tadi Pak saya meminta Bapak itu 6 kali pertemuan kita di kesepakatan kawan-kawan di mana ya Pak. Itulah Pak. Baik, dari permasalahan yang ada, saya di sini dapat menyimpulkan bahwasanya itu Kak Bina itu permasalahannya itu pergaulan bebas yang membuat dirinya itu semakin dalam berlingkaran cerita. Kan dan juga permasalahan Kak Rara itu ialah ingin terlihat wah gitu. Dan permasalahan dari Bang Sofyan itu adalah tadinya saya dengar itu kesulitan dalam manage keuangan.
Dan dari permasalahan dari Bang Jumaidin ini, saya dengar merasa kurang atas uang kiriman dan pergaulan bebas yang membuat dia memakai narkobaan, dan setelah itu sampai bisa jadi mencuri-curi. Nah begitu abang. Begitu. Tapi saya mohonkan di sini untuk tidak terlalu tegang abang ya kakak. Nah, apa jangan-jangan abang tadi katanya jual ke dia ya? Iya, kami langganan ini. Baik abang, kakak-kakak sekalian. Karena di sini kita itu sistemnya kesepakatan bersama dari permasalahan yang telah kita dengar. Menurut abang-abang dan kakak-kakak, permasalahan siapa yang akan kita bahas? Mungkin Bang Junaidi ada kasih saran. Ya, saran saya Pak, ya permasalahan saya ingin cepat diselesaikan. Kalau tidak Pak, mungkin semua pun mungkin Pak, saya sudah jual sampai baju-baju saya pun mungkin nanti saya jual. Makanya Pak, saya minta tolong Pak, minta tolong sebesar-besarnya Pak. Baik. Masalah saya duluan. Baik, kita usahakan ya Bang ya. Mungkin dari Bang Sofyan ada solusi masalah siapa yang akan duluan kita selesaikan. Kalau menurut saya adalah saudari Ina, karena dialah dari akar semua masalah yang mencakup masalah kami ini. Karena itulah dasarnya permasalahannya. Kalau permasalahan dari saudari Jumadil mungkin ke BNN saja lebih baik. Itu jangan tersinggung ya Bang. Kita di sini sama-sama berteman, di sini berkawan. Oke, dari Kak Rara mungkin ada solusi. Dari saya permasalahan panggil ya Pak, karena sudah meraup permasalahan di masyarakat juga, kayak mencuri, udah permasalahan di masyarakat. Oh, gitu. Kalau dari Kak Vina itu masalah siapa menurut Kakak yang harus duluan diselesaikan? Masalah Bang Dil aja, soalnya lebih parah dia. Bang Oh, Dinas sebaiknya Bang Dil aja. baik. Jadi mohon maaf untuk Bang Sofyan. Karena ini kesepakatan bersama, mungkin kita untuk waktu ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri Bang Jumaidin. Baik teman-teman, dikarenakan permasalahan Bang Jumaidin itu adalah dia merasa kurang atas kirimannya, sehingga dia itu dengan pergaulannya dia mencoba-coba hal yang namanya narkoba. Dikarenakan uang yang dia merasa tidak cukup, dia melakukan mencuri. Jadi saya ingin tanyakan sebelumnya kepada teman-teman, mungkin ada solusi dari teman-teman yang ingin diberikan kepada Bang Jumaidil. Mungkin dari Kak Tina ada nggak? Saya juga nggak tahu, soalnya permasalahan kami hampir sama. Oh begitu. Mungkin dari Kak Rara. Sedikit solusi saja ya Bang, sholat. Sholat. Itu yang utama. Kalau sholatnya udah bagus, fondasinya udah kuat, insya Allah di belakangnya juga kuat. Kalau untuk dari Bang Sofyan ada solusi nggak untuk Bang Jumaidil akhir? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Rara tadi. Cuman perlu ditanamkan dalam dirinya sikap dalam pribadinya, bersyukur dan ikhlas. Bersyukur dan ikhlas atas apa yang disyukuri dan diikhlaskan itu Bang. Karena jika berapa yang sudah diberikan atau kiriman yang sudah diamanahkan sama kita untuk dikelola itu, mungkin segitulah pilihan yang terbaik bagi saudara Jumadil tadi. Oh, begitu ya, Bang. Baik Bang Jumaidil, dari solusi dari teman-teman katakan, dari Kak Rara itu sholatlah, terus mengingat Tuhan lah. Mungkin dengan mengingat Tuhan, abang itu mungkin dapat melakukan hal-hal yang lebih positif. Kalau dari Bang Sofyan itu kurang lebih seperti Kak Rara. Dan yang dikatakan Bang Sofyan itu mungkin Bang Jumaidil mungkin harus lebih bisa ikhlas dan bersyukur atas uang yang dikirimkan. Jadi begini Bang Jumaidil, yang menyebabkan uang itu kurang
itu adalah narkobaan orang abang. Bukan begitu abang? Memang betul, tapi gini Pak, masalahnya kan saya sudah candu. Sudah candu, Iya. sudah pada tahap Gimana candu. Pak ya? Kok tidak mencicipi narkoba ini? Wih, pusing Pak. Pusing. Jadi mau ngisap-ngisapnya aja kerjaan Pak. Itulah jadi usulnya. Oh begitu. Jadi dikarenakan abang ini awal mulanya memakai narkoba tadi saya dengar karena pergaulan. Bukan begitu Pak? Nah, karena narkobanya ini sudah pada tahap candu, karena yang saya tahu juga harga narkoba ini sudah sangat mahal. Nah, karena abang sudah kecanduan, sehingga membuat uang yang dikirimkan ke abang itu jadi merasa kurang. Untuk memberhentikan secara kulit itu memang saya tidak bisa memastikan, bahkan bukan saya, tidak akan ada seseorang pun yang mampu berhenti dari kondisi candu langsung berhenti total. Adapun cara yang dapat mungkin abang lakukan, abang itu dapat mengurangi dalam artian itu mungkin abang mungkin masih tapi tidak dibenarkan mengurangi porsi dari yang biasa berapa abang pakai. Misalnya abang biasanya pakai 500 gram, mungkin bisa abang kurangi untuk 200 gram dalam 1 bulan. Sehingga dari situ, dari besar dan kecilnya abang memakai itu akan mempengaruhi keuangan abang juga. Bukan begitu abang, dapat dipahami? Kalau abang sudah dapat mengatur besar kecilnya yang abang pakai, keuangan abang juga akan mulai stabil, otomatis abang tidak akan mulai mencuri lagi. Nah, setelah itu mulailah pelan-pelan untuk mulai meninggalkan yang namanya narkoba. Seperti itu, teruslah beribadah, ingat Allah. Semakin kita ingat Allah akan semakin jauh kita dari perbuatan yang buruk. Dapat dipahami Bang? Terima kasih banyak. Apakah ya ada yang ditanyakan abang? Saya rasa saya sudah cukup. Saya mungkin akan mengamalkan sebaiknya. Baik abang. Nah, karena berhubung waktu sudah lewat dari yang kita sepakati pada sebelumnya di kontrak abang, yaitu 15 menit, mungkin pertemuan yang selanjutnya kita itu akan menyelesaikan di masalah selanjutnya. Jadi mohon untuk sekiranya baik Bang Maidil karena menganggap masalahnya sudah selesai tidak ingin datang, mohon jangan beranggapan seperti itu ya Bang, karena teman-teman sekalian juga butuh sosok abang di sini. Jadi apakah bisa kita akhiri ya Bang dan kakak-kakak? Bisa. Baik. Dan begitulah proses konseling kita pada hari ini, minggu ini. Mungkin kita akan melanjutkannya di minggu depan. Saya selaku konselor memohon maaf kepada abang dan kakak apabila ada kata maupun perilaku saya yang salah. Saya mohon maaf. Kita sudahi proses konseling kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih abang dan kakak-kakak telah datang kepada saya. Mungkin sekarang orang abang dan kakak